Ibu kota negara Indonesia akan pindah dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujunya rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI 18 Januari 2022 lalu. IKN baru di Kaltim mengusung konsep Green dan juga Smart City, yaitu kota yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Konsep ini dipastikan akan membuat mudah kegiatan kenegaraan dan juga pemerintahan. Di tengah suasana hijau asri dengan kualitas udara yang sangat baik, kalau dibayangkan memang jelas akan berbeda situasinya dengan Jakarta. Nah, kalau konsep ini diterapkan di IKN Nusantara, apakah bisa membuat suasana jadi lebih bahagia? Kita coba tanya kaum milenial yuk. Ya, nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya IKN pindah gitu. Jadi tidak menumpuknya masyarakat yang dari luar Jakarta di Jakarta gitu. Rasanya memang sebuah keputusan yang cukup strategis memindahkan ibu kota ke Nusantara gitu kan. Karena selain kondisi Jakartanya juga sudah tidak terlalu kondusif sebetulnya. Nah, di tempat lain juga kita butuh pemerataan pembangunan gitu. Apapun keputusan dari pemerintah, maksudnya keputusan pemerintah yang diputuskan untuk kebaikan kita, Indonesia dan juga warga negaranya yang akan memberikan dampak positif, ya pasti kita akan selalu dukung gitu loh. Kayak apapun itulah, misalkan memang perubahan ini memang dibutuhkan sekali, very necessary buat Indonesia untuk lebih baik ke depannya, ya of course gitu, kita sebagai youth, sebagai millennials lah, of course we are gonna support dan juga akan fully mendukung lah keputusan itu gitu, jika memang hal itu perlu dilakukan gitu. Kalau ke milenial mungkin karena sekarang anak-anak muda itu tidak terlalu orientasinya bekerja nih, masalah pekerjaannya tidak terlalu berorientasi kerja di hanya di bidang pemerintah atau di perusahaan BUMN milik pemerintah, karena sekarang ada aspirasi kewirausahaan gitu kan. Lebih banyak ragam, ada yang menjadi content creator dan sebagainya. Jadi rasanya kepindahan ibu kota ke Nusantara tidak akan terlalu punya menjadi masalah besar bagi generasi muda. Perubahan yang menurut saya paling signifikan pasti bakal dirasain sama warga Jakarta ketika nanti IKN ini pindah ke Kalimantan Timur adalah kepadatan penduduk sih. Karena yang kita tahu ya, Jakarta itu kan fully macet banget, kayak apalagi hour itu wah gila banget, bener-bener kayak bisa 1 jam 2 jam di jalan. Mau? Kenapa? Banyak tambang, jadi pengusaha tambang aja. Mungkin kalau tinggal pindah ke sana sih untuk tetap kayaknya mungkin really consider that, harus perlu pertimbangan. Tapi kalau untuk berkunjung pasti pengen banget. Saya mau. Kenapa? Kenapa? Karena ya kalau saya secara pribadi, karena saya suka tinggal di alamnya. Sebenarnya tidak terlalu suka dengan hiruk pikuk urban gitu, dan suka dengan alam yang lebih asli. Tentu saya sangat menyambut baik kalau ada kemungkinan untuk pindah ke sana. Pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara memiliki visi menjadi role model kota dunia, menjadi kota ideal dari sisi pembangunan dan juga pengelolaannya. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, sesuai visi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi top 5 negara ekonomi terkuat dunia. Ia ingin Nusantara menjadi modal dasar untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekaligus mendongkrak target Indonesia sebagai negara maju. Nah, kalau Nusantara maju, harusnya warganya bahagia dong. Kalau kita berkaca indeks kebahagiaan yang dilakukan Badan Pusat Statistik, bahwa Kalimantan Timur menempati posisi 11 pada indeks kebahagiaan dengan skor 73,49. Banyak aspek yang harus diperhitungkan dalam menilai indeks kebahagiaan suatu daerah, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, dan masih banyak lagi.
Untuk menunjang itu semua, pemerintah sedang membangun banyak infrastruktur di ibu kota negara baru, agar warga IKN mendapat kemudahan dalam beraktivitas. Infrastruktur yang bakal ada di ibu kota negara ialah Istana Presiden, sudah pasti. Kemudian kantor pemerintahan. Kemudian mempertahankan kawasan hutan tertentu di dalam dan juga di sekitar hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kementerian PUPR akan membangun 100.000 rumah. Bendungan Sepaku Semoy di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Proyek Jalan Lingkar Sepaku demi memperlancar akses dari Balikpapan ke pusat IKN. Tapi kalian tahu nggak, ibu kota paling bahagia ada di mana? Yes, kota tersebut bernama Helsinki. Kota paling bahagia terletak di Finlandia. Ibu kota Finlandia ini merupakan pusat politik, edukasi, bahkan budaya. Helsinki menjadi kota paling layak huni di Eropa. Hal itu karena tingkat kejahatan di kota ini rendah, serta penerapan hak-hak sosial yang kuat. Gimana menurut kamu? Apakah ibu kota Nusantara bisa menjadi ibu kota yang bahagia?